Sang penjaga waktu. Di suatu senja yang temaram, saat langit menggantungkan cahaya jingga terakhirnya, aku duduk di bangku taman yang sunyi. Hanya gemerisik di daunan tua yang menjadi pengisi kesepian. Di sebelahku, seorang pria tua duduk diam. Rautnya keriput, namun matanya menyimpan lautan kisah yang dalam. Bau tanah basah dan daun lapuk menyelimuti udara. Kami tidak bicara, hanya diam yang menyatukan kami hingga ia mulai bercerita. Di masa lalu, katanya pelan, hampir seperti bisikan angin. Pohon-pohon ini tidak lapuk, mereka tegak. Hidup, tertawa bersama kami. Aku menoleh padanya. Suaranya berat, tapi penuh kehidupan. Ia seperti membawa masa lalu dalam setiap nafasnya. Masa itu, lanjutnya. Kami muda, tak kenal lelah, penuh mimpi, dan seringkali terlalu cepat menertawakan hidup. Ia tersenyum samar, tapi kemudian wajahnya berubah. Dahi tuanya mengernyit. Ia seperti tengah mengingat sesuatu yang dingin, beku, dan kelam. Bibirnya bergerak pelan seperti merapalkan mantra. Aku tidak tahu apa yang dia katakan, tapi udara di sekeliling kami tiba-tiba menjadi lebih sunyi, lebih berat. Kemudian ia menatapku. Tatapan itu tidak meminta apa-apa, hanya ingin dimengerti, lalu sebulir air mata jatuh dari matanya. Begitu saja, tanpa sebab yang tampak. Sakit ini, bisiknya, bukan karena tubuhku yang melemah, bukan karena tulang-tulang yang letih atau nafas yang pendek, tapi karena hatiku. Hatiku luluh lantak oleh masa. Aku tidak menjawab. Kata-katanya seperti pisau yang perlahan menyayat. Tak terlihat tapi terasa dalam. Waktu. Lanjutnya. Waktu menggiring kita pada pilihan demi pilihan. Tiap keputusan adalah janji yang akan ditagih oleh masa depan. Dan aku harus memilih. Ia menatap langit. Aku memilih pergi. Aku meninggalkan yang kucintai. Demi yang kupikir benar. Hening kembali. Tapi kali ini keheningan itu tidak kosong. Ia dipenuhi oleh bayangan masa lalu yang tidak terucapkan. Jika waktu itu datang kembali, suaranya bergetar. Aku akan serahkan semuanya. Aku akan duduk diam, membiarkan waktu yang memilih. Kuhaturkan semua pilihan pada sang penjaga. Aku ingin bertanya, siapa penjaga itu? Apakah waktu itu sendiri? Atau mungkin sesuatu yang lebih besar, lebih misterius dari sekadar waktu? Namun aku tidak bertanya, karena dalam diamnya aku tahu ia tidak butuh jawaban. Ia hanya butuh dikenang. Ia menyeka air mata dari wajahnya. Tapi aku tahu, yang ia tangisi bukan masa kini, bukan aku, bukan dirinya. Ia menangisi dirinya yang dulu, yang harus memilih, yang harus meninggalkan, yang sampai hari ini masih duduk di bangku taman menunggu waktu memaafkan. Senja pun tenggelam. Kami masih duduk berdua, ditemani nyanyian jangkrik dan desir angin yang mengelus pelan. Tak ada lagi kata-kata, hanya keheningan yang semakin pekat. Tapi aku tahu, aku baru saja mendengar kisah seorang pria yang pernah menggenggam dunia, lalu melepaskannya.
Dan entah mengapa aku merasa kisahnya adalah milik kita semua. Masih di sore hari, pohon-pohon lapuk bersemayam di angin pria tua di sebelahku. Ia menceritakan kisah lalunya yang penuh tawa dan gelak candar. Kemudian dahinya mengernyit. Ia tapak merampalkan mantra-mantra yang dingin. Ia menengok ke arahku dan sebulir air mata menetes tanpa sebab. Matanya berkata, "Sakit ini bukan karena tubuhku yang didera, tapi hatiku luluh lantak oleh masa. Waktu menggulirkan pilihan demi pilihan yang mengejar pertanggungjawaban. Aku harus memilih. Aku meninggalkan." Ia menyibakkan air mata yang sesekali turun dari hatinya. Jika waktu itu datang kembali, kuhaturkan semua pilihan pada Sang Penjaga. 2 Juli 2019.